Berdamai lebih indah ya Pak. Iya, ngapain? Udah tahu kalian baju coklat gimana? Ya, nggak usah, gak ada guna. Menang jadi abu, kalah jadi arang katanya. Pokla bingung, yang lapor itu aja orang yang malu. Ya ada yang muluk, Pak. Muluk apa nih? Mukul kali maksudnya. Ya, gak usah bikin laporan polisi. Udah bicara baik-baik aja, udah bikin surat pernyataan. Ya udah minta maaf, oke. Kalau dia bikin perbuatan lagi baru dilaporkan. Kira-kira apa penyebab kasus SP3 Pak? Banyak. Banyak, yang pasti yang tidak profesional polisi. Itu, yang paling sering tidak profesional polisi. Kalau kasus SP3. Saya mau bilang, tidak profesional. Gitu loh. Saya lagi mau praktik ini. Saya mau praktik polisi. Karena mau SP3 laporan saya. Ya. Tolong di follow akun saya supaya Anda kalau mau belajar hukum boleh, biar ini tercerahkan, ya, biar Anda tercerahkan. Ini lagi. Ini hari ini loh, Rabu 13 Agustus 2025. Ini buat ini Pipa News, grupnya TV One. Nih, tuh, gitu loh. Ya, jadi Bang, yang nimbrung kasus NIM, apa itu maksudnya gimana nih? Ya. Anda jangan melihat orang misalnya karena harta lebih pintar dan lain sebagainya. Jangan. Anda tuh gak jalan ini ya. Dia aja CCTV pakai baju kotak melerai tanpa sengaja tangannya ketepis. Bapak pakai baju mungkin ya, atau untuk rapper apa ada aturan dari luar sana Pak? Nggak ada, tidak diatur itu ya. Kalau dia belum daluarsa kasusnya ya, tergantung ancaman hukumannya berapa tahun diatur di KUHP. Bunda ini ya, tergantung ancaman Bu. Ancaman berapa tahun? Kalau di atas 4 tahun itu 12 tahun daluarsanya. Ya, Komal saya ini Komal mendidik, bukan Komal gosip-gosip. Ya, saya bukan mau pansos. Saya nggak perlu pansos, saya sudah dikenal. Gitu loh. Kalau ada tadi bilang saya pansos tuh. Saya mau menyorotin, harusnya sesama rekan, ya, jangan baku pukul. Karena apa? Pengacara itu, advokat, kalau di Belanda itu bahasanya officium nobile. Itu kena pasal TPPU nggak sih? Jadi gini, TPPU itu dikenakan apabila predikat crime-nya terbukti. Saya bilang ya, TPPU boleh dikenakan kalau predikat crime-nya terbukti. Kalau tidak terbukti predikat crime-nya, nggak bisa. Yang fokus edukasi aja Pak, karena masyarakat butuh edukasi lebih. Iya, saya kasih edukasi. Saya ini kasih edukasi Bu. Saya mengikuti edukasi supaya masyarakat di luar sana jangan dibodohin. Lihat ini negara kita ini udah makin carut marut. Kenapa? Masyarakatnya nggak ngerti hukum, dipermainkan sama penegak hukum. Kasihan. Kenapa Indonesia sampai sekarang begini-begini aja? Karena apa? Ya, penegak hukum mempermainkan hukum itu. Orang yang mengerti hukum mempermainkan hukum. Makanya Anda harus tahu hukum supaya Anda nggak dipermainkan oleh hukum. Jadi penegak hukumnya mempermainkan apa? Iya. Saya bilang iya. Anda coba buat laporan, dikerjain Anda. Karena itu udah viral tuh. Ya, nenek-nenek yang mencuri pisang dihukum sekian tahun, koruptor itu coba. Hah? Dihukum cuma berapa tahun ya? Korupsi sekian ratus miliar.
Itu loh. Makanya Anda harus belajar hukum supaya nggak dipermainkan. Apalagi saya rakyat kecil Pak, artis public figure ada aja banyak jadi boneka hukum, ya belajar. Saya mau menjelaskan ini. Ya betul bahwa ini penegak hukum itu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, benar. Ya. Menurut Bapak kasus NM berapa tahun? Ya. Ancaman hukumannya kalau undang-undang ini, ya saya kasih tahu ya. Ini kan dia dikenakan pasal 45. Junto pasal 27B. Itu ancamannya 6 tahun. Maksimum 6 tahun penjara. Kalau ditanya, kira-kira berapa tahun hukumannya? Saya nggak tahu, Bu. Ya. Saya nggak tahu. Yang tahu itu cuma hakim. Kita lihat hakimnya jujur apa tidak, kan gitu. Mau Bapak tetap konsisten. Saya konsisten, Bu. Sampai hari ini, Ibu boleh lihat. Cek nama saya di Google, Bu. Saya selalu membela orang-orang kecil. Ya. Sampai hari ini saya membela orang kecil. Kalau kok apa nih korup Pak? Apa nih maksudnya ini? Hakimnya nggak takut dosa, benar. Sekarang banyak hakim nggak takut dosa. Hakim sekarang banyak yang nggak takut dosa. Hakim cuma takut miskin dia. Takut dia nggak bisa pansos. Takut dia nggak bisa beli mobil mewah. Bela kebenaran Pak? Iya saya bela. Ya, hakim banyak sekarang nggak benar. Ya, hakim tuh nggak takut sama Tuhan. Dia cuma takut miskin. Dia cuma takut nggak ada duit. Itu loh. Percaya sama hakim, sama jaksa, sama dengan setan. Nah, itu Bu Marwah ya yang ngomongnya. Saya nggak usah bilang, Ibu sudah bilang. Ya, Indonesia lagi carut marut, rakyat kecil makin tertekan. Betul. Makanya Anda harus belajar hukum supaya sadar rakyat Indonesia. Kenapa Indonesia begini terus? Karena ya mereka tidak taat hukum, rakyatnya nggak ngerti hukum. Gitu loh. Makin banyak jelangkung Pak kalau nggak ditangkap. Iya betul. Itu di negara kita nih, di negara plus 62. Bapak membela orang kecil, berarti Bapak selain dosen juga. Iya, saya selain dosen, saya pengacara, Bu. Ibu buka nih komal saya. Ibu habis itu setelah buka komal saya, ketik di Google. Banyak berita saya bejibun. Bapak dalam kasus NM, bagaimana nasib Mel terjerat pasal berapa? Mel ini siapa nih? Mau Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Gak semua kan Pak Hakim kayak gitu. Gak semua. Ya, tapi udah 80%. Udah 80%, Bu. Mel asisten admin Pak. Oh, saya nggak tahu apa kalau dia ikut terlibat ya pasti dihukum juga, Bu. Pasti dihukum kalau dia terlibat ya. Gitu loh. Kenapa saya nggak menjelaskan terlalu dalam? Karena saya tidak masuk dalam perkara tersebut. Saya tidak mengetahui. Gitu loh. Jadi saya mau undang netizen ini untuk Anda belajar hukum supaya Anda tidak dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Anda keluar dari rumah pun Anda pasti udah ketemu dengan masalah hukum. Paling tidak apa? Ketika Anda berkendaraan, ya, kalau Anda nyenggol, ketemu sama orang, ketemu sama polisi, udah deh, udah bermasalah dengan hukum kan? Menurut Anda semalam itu gimana di TV One? Saya tidak lihat, Bu, saya cuma lihat rekaman saja, ya, yang sudah rusuh-rusuh begitu. Saya mau nyorotin sesama rekan jangan ada saling baku pukul. Hukum bisa dipesan kata Pak Mahfud MD. Kira-kira gitulah tuh Ibu Ian Azora. Ya, kira-kira gitu. Bisa dipesan, tergantung siapa yang mesan. Ya, tergantung siapa yang mau mesannya. Mau pakai telur, pakai rendang, bisa diatur. Ini sudah bobrok.
Hukum kita sudah bobrok. Terima kasih Bu Nur Hayati buat gift-giftnya. Ya, hukum kita sudah bobrok. Makanya dikatakan hukum Indonesia itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Anda bermasalah dengan hukum, siap-siap Anda dihukum. Tapi lihat koruptor, ya, mengkorupsi ratusan miliar cuma dihukum 5 tahun, 2 tahun. Ya. Cuma 2 tahun, 5 tahun dia korupsi sekian ratus miliar. Keluar, dia bilang, udahlah nggak apa-apa, tetap jadi orang kaya. Pak, mana lebih mahal dia kuliah untuk jadi PH, jaksa atau hakim? Karena saya masih awam. Semua harus melalui ini. Harus ibu atau bapak harus kuliah menjadi seorang sarjana hukum. Setelah itu, kalau Anda mau jaksa, ada tes kejaksaan. Kalau Anda mau jadi hakim, juga ada tes jadi hakim. Kalau mau jadi pengacara, juga ada tes pengacaranya. Ya, terima kasih Bu Naliko, terima kasih buat gift-giftnya, terima kasih. Ya, semuanya itu harus melalui ini perkuliahan ibu menjadi seorang sarjana hukum, baru ibu bisa. Mau ke jaksa, mau ke hakim, mau jadi pengacara. Mayor asisten NM menjadi perantara NM untuk minta uang untuk mulut 5M kalau di RW. Terjerat pasal berapa? Oh, bisa jadi juga ini. Undang-undang tadi itu, Undang-undang ITE pasal 45 atau pasal 369 tentang pemerasan. Semua yang menjabat di antar konohara, tata pro yang berduit, ya kira-kira gitu Bu. Semalam Pak Sunan ditabrak jelangkung, makanya kesurupan Pak Sunan. Waduh, kesurupan gini, bro, gitu ya. Tes Cakim kalau mau jadi hakim, kalau mau jadi hakim dari cukup pasal lapangan ini. Jadi aneh aja lihat pengacara yang tahu hukum, kenapa kalau bicara kadang ada yang pada ngotot. Ya, nggak semua lah Bu. Ada pengacara yang kalem, ada yang modelnya neken. Jadi banyak. Ya, style pengacara itu banyak Bu. Ya, ada yang slow tapi berisi. Ya, ada juga yang ngotot berisi juga. Jadi aneh lihatnya pengacara yang tahu hukum kenapa kalau bicara kadang ada yang pada ngotot. Ya itu nggak semua Bu. Ya, itu orang-orang tertentu aja dan oknum aja. Nggak semua pengacara yang seperti Ibu katakan itu. Ya, tidak semua. Kayak itu kayak lagu. Tidak semua laki-laki. Nah, kira-kira gitulah. Tidak semua pengacara yang ngotot. Gitu lah Bu. Gak semua hakim dan jaksa kerjanya jelek, tapi yang terlihat sekarang tidak punya wibawa. Ya, kira-kira lah. Ya, mereka tidak takut Tuhan, padahal mereka perwakilan Tuhan. Mereka cuma takut kalau nggak ada duit, gitu loh. Ada pengacara yang tahu aturan dengan margain, aduh, lewatan ya. Jadi Indonesia, ya. Harusnya sesama rekan menunjukkan kita tuh officius nobile, pekerjaan yang mulia. Karena pengacara itu tidak dibayar oleh negara. Pengacara itu mencari nafkah sendiri, ya, membela keadilan. Ya, pengacara itu tujuan ada pengacara untuk penyeimbang, ya. Adanya polisi dan jaksa, gitu loh. Pengacara itu untuk menyeimbang polisi dan jaksa. Harusnya pengacara itu kompak, jangan baku pukul, jangan baku hantam, gitu loh. Harus kompak. Baru sekarang lihat di kasus NMGP ikut merekam Pak. Aduh, ya itu contempt of court Bu. Besok pasti teriak-teriak. Ya, siapa yang apa ini tolong di tag NM. Mungkin NM kita bisa ajak ini atau fans clubnya NM boleh bergabung di sini atau fans clubnya RG silakan kita undang di sini. Ayo di tag ke NM ya. Apakah kurang pengacara Pak sehingga maunya biar naik gajinya? Aduh, maksudnya gimana Bu ya? Maksudnya gimana ini? Pengacara itu nggak ada gaji. Pengacara itu membuat tarif sendiri. Ya. Pengacara itu membuat tarif sendiri Bu, nggak ada ini.
membuat gaji-gajian. Ada operational lawyer, ya, ada namanya fee lawyer, ada success lawyer juga. Jadi banyak ini ya, tapi nggak ada namanya digaji. Office nobile jadi cedera kalau antar rekan seprofesi adu jotos, gitu kan Pak? Ya betul, ya. Office nobile tercederai kalau sesama rekan itu adu jotos. Mau bertanya siapa yang salah, ngaku diserang. Nah nanti terbukti bapak atau ibu kampret ini, ya, bapak atau ibu kampret nanti akan terbukti. Ya benar, Ibu Tegareo, PH itu dibayar oleh klien, bukan digaji pemerintah. Ya, emang dibayar klien. Tapi kalau dibayar klien pun nggak harus mati-matian jadi seperti gimana gitu loh. Ya, apapun kata klien dimauin, enggak. Kalau nggak benar kliennya harus kasih tahu. Nggak benar nih gitu loh. Kalau nggak benar kliennya dikasih tahu, jangan dimauin juga. Kalau kliennya nggak benar didiam-diamin, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Klien saya nggak benar, saya bilang nggak benar nih kayak gini, saya bilang. Kalau dia nggak mau terima, saya bilang kamu cari pengacara lain aja. Ini aku suka nggak berat sebelah, lanjut. Maksudnya gimana Bu nih, ibu kampret atau bapak kampret? Apa ada waktu jam kerjanya pengacara? Nggak ada Bu, nggak ada. Makanya pengacara itu bisa dibayar mahal banget, karena nggak ada waktu kerjanya. Bisa kita jam 10 malam, jam 11 malam. Bahkan kalau kita mengejar deadline, untuk kesimpulannya harus disampaikan keesokan harinya, kita bisa sampai jam 1 pagi. Bahkan kita kadang-kadang satu kantor harus menginap di hotel untuk menyelesaikan satu kesimpulan. Gitu loh. Makasih Bu Gita, makasih gift-giftnya. Pak dosen juga nggak nolak gift-giftnya. Yakinlah tidak ada pemukulan ya. Mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, mudah-mudahan berdamai. Ya, buat apa bikin laporan? Ya, buat apa bikin laporan? Gak ada gunanya. Udahlah. Saya tahu banget gimana yang baju coklat itu. Gak usah bikin laporan, gak ada gunanya. Capek Anda. Yakin tidak Bu? Soalnya saya nonton dari awal sampai akhir di debat. Ya mungkin di debat aja Bu. Tapi ada yang bilang, nah ini tadi saya lihat rekan Sunan mengatakan ada pemukulan dan akan saya bikin laporan polisi katanya. Gitu loh. Tapi kalau bisa saling memaafkan, kenapa harus ini buat laporan polisi? Aku lihat sih nggak ada pemukulan, malahan Sunan duluan so jago. Ya kita nggak tahu lah ya, playing victim. Kita lihat lah, karena kan udah bikin laporan polisi. Karena kalau sudah dikatakan di media ada pemukulan dan membuat laporan kepada pihak yang lain, itu kalau misalnya tidak benar, itu bisa pencemaran nama baik. Bisa pencemaran nama baik. Gitu loh. Jadi hati-hati, kalaupun Anda mengatakan, oh begini nih, apalagi di media gitu, media. Wah itu kena undang-undang ITE nanti. Kena undang-undang ITE pasal 78, bahaya. Baju batik yang awal mendekati Pak Sunan itu hanya mendekati yang mencegah akan adanya krisis. Mungkin ya, saya juga nggak lihat. Kampret haha katanya pelaku langsung ngakuin. Udah mengakuinya Pak yang mukul, ya baguslah. Mudah-mudahan berdamai, nggak usah bikin laporan polisi, nggak ada guna. Ya dia aja biar baik. Ya, kalau sudah berdamai nggak perlu lagi bikin laporan polisi, nggak ada guna. Dipaksa ngaku. Nah ini nggak tahu nih benar dipaksa ngaku. Ya nggak usah dikomen dan di like ya. Jadi artinya kalau ada insiden-insiden kecil gitu sudahlah, saling memaafkan. Ya. Seperti moto di kantor Kodim, damai itu indah. Ya, itu moto di kantor Kodim tuh, damai itu indah. Lebih damai. Ya, lebih damai lagi, enak gitu. Pelaku sudah mengakui Pak Sunan sudah mengantongi bukti tertulis. Nah, ini lagi nih. Sudah ada bukti tertulis
pengakuan. Memang kadang-kadang begitu. Bikin pengakuan bukannya damai malah bikin jadi alat bukti. Ini dia. Aduh, ini memang kadang-kadang lah. Ya, udah bikin pengakuan permohonan maaf malah dibikin jadi alat bukti. Ini nggak boleh. Aduh. Saya orang bikin pengakuan salah sama saya, udah saya simpan, nggak saya bikin jadi itu alat bukti bahwa dia salah. Saya bilang udah lain kali jangan lakukan lagi ya, cukuplah sekalinya aja. Ya gitu, bukan misalnya jadi alat bukti yang nggak memperbolehkan bagi pelaku. Apa yang nggak memperbolehkan dia bagi pelaku? Apa yang nggak boleh? Makin ribet aja. Coba kalau ada yang tonjok om di TV bagaimana? Oh ya, memang saya lapor. Kalau ditonjok, kalau saya ditonjok saya lapor. Ya, tapi kalau dia minta maaf saya bilang udahlah, lain kali jangan begitu lagi ya. Apalagi dia bikin surat permintaan maaf. Nah, gitu loh. Apalagi sudah bikin surat permintaan maaf. Ya, kalau dia nggak mau bikin permintaan maaf, barulah. Misalnya kita bilang, lu mau minta maaf nggak nih? Mau nggak? Kalau lu mau minta maaf, gue nggak bikin laporan. Ya, tapi kalau dia bilang, oke, saya minta maaf nih, saya salah. Nggak usah bikin laporan lagi dong, apalagi dia bikin surat pengakuan bahwa dia bersalah. Nantang kalau mau secara mafia di luaran, wah, nggak boleh juga. Ya, mengajak orang berkelahi di luar sana itu kena pidana, Bu. Dari Bu tahu. Menantang orang, mengajak berkelahi di luar sana itu kena pidana. Jangan Ibu kira ini. Ya, kalau Sunan di muka pasti laporkan Pak. Om banyak omong, terserah Anda. Kalau banyak omong itu urusan Anda. Emang gua pikirin. Oh, Anda bilang itu nggak gua pikirin juga gitu loh. Ya. Yang pasti menantang orang di luar juga itu kena pidana ya. Di pasal 182 sampai 186 KUHP. KUHP, sorry. Gitu loh. Di pasal 186 sampai 182 sampai 186 KUHP itu kalau orang ngajak nantang di luar, ngajak berantem itu kena pidana juga. Padahal belum berantem, ngajak aja. Intinya kalau sama ketemu tidak kesalahan, nggak usah dipanas-panasi lagi, tuntas sampai situ ya. Ya nggak usah. Kalau memang nggak perlu apa bikin laporan nggak usah. Kalau memang berdamai cukup. Cukuplah. Kalau memang bisa berdamai aja. Damai itu indah. Ya, damai itu indah, nggak usah. Emang Anda kira kalau memenjarakan orang itu ada kepuasan batin? Salah. Ya, salah Bapak Ibu netizen. Anda kira Anda kalau memenjarakan itu udah senang Anda? Anda akan dihantuin. Ya, Anda akan dihantuin kesalahan Anda memenjarakan orang. Ya, jangan salah. Saya ketika saya melaporkan orang, ya, dia di penjara, saya bilang sama klien saya, dosa karena dia di penjara sekian tahun itu bukan saya tanggung, Anda yang nanggung, saya bilang. Karena apa? Saya yang membantu Anda memaksa, ya. Jadi saya sendiri, saya usahakan kalau misalnya ada ini kasus, saya bilang klien saya bilang damai saja. Tapi kalau misalnya yang saya laporkan dia nggak mau damai, baru kita ini kan proses, gitu loh. Tapi kalaupun dia dihukum di penjara, saya bilang sama klien saya, kamu nanggung dosa kalau dia di penjara, bukan saya. Saya nggak mau. Nanti saya diminta pertanggungjawaban memenjarakan orang. Saya nggak mau. Siap-siap kalah Pak. Ya, apa nih kita bisa damai kalau uangnya dikembalikan? Bisa. Bisa. Makanya saya bilang, kalau misalnya sejak awal berdamai, itu dikatakan RJ namanya, restoratif justice. Itu diatur di undang-undang. Diatur di peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung,
peraturan Mahkamah Agung juga diatur. Zaman sekarang udah nggak ada yang takut dosa, Pak. Ya bener. Kayak hakim nggak takut dosa juga. Dia cuma takut susah, nggak ada duit buat healing-healing, buat liburan, buat beli barang mewah. Ya, orang banyak nggak takut sama dosa. Orang cuma takut kalau dia nggak bisa beli barang mewah. Itu guru nggak takut dosa, yang penting puas. Ya kira-kira gitu. Sekarang sudah banyak orang nggak takut dosa, Pak. Dia cuma takut apa? Takut miskin. Dia nggak peduli. Kalau misalnya akibat perbuatan itu nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Gitu loh. Oh, I love you too, Bu. I love you too, Bu. I love you too, Bu. I love you too. Ya. Sekarang orang tidak takut dosa, orang cuma takut miskin. Orang cuma takut nggak bisa beli barang mewah. Ya, itu orang sekarang. Gak penting sama dia mau menjarakan orang kek, mau menghukum orang kek, ada kepuasan batin. Saya, ya, sebagai pengacara yang puluhan tahun, saya selalu mengatakan sama klien saya ketika mereka ribut, saya bilang damai saja, gitu loh, damai saja, nggak usah. Lain kalau misalnya, ya, kalau orang itu nggak mau berdamai, baru kita penjarakan, kita proses hukum. Gitu loh. Rugi Pak kalau uang kembali waktu habis di penjara, anak sakit gitu. Waduh. Memang sih kadang-kadang orang berpikir gitu. Kalau saya sudah di penjara, saya nggak mau lagi kembalikan duitnya katanya. Tapi gini Bu, supaya Ibu tahu ya, jangan Ibu kira kalau Anda menipu orang, Anda di penjara, lalu Anda kira uang yang Anda ambil itu nggak bisa digugat lagi tuh. Salah Ibu, jangan Ibu kira Ibu nipu, lalu Ibu udah penjara, ya Ibu nggak bisa digugat, bisa. Cuman banyak orang nggak ngerti, pengacara juga banyak nggak ngerti. Dikira kalau orang sudah menjalani hukuman atas penipuan yang dilakukannya, dia tidak bisa dituntut lagi atas uang yang digelapkan. Salah. Salah. Kalau Anda berhadapan begitu, calling saya. Nggak apa-apa uang kembali asal RG penjara. Ya. Pokoknya pengembalian uang tidak juga nanti uangnya tidak bisa dituntut. Bisa dituntut Bu, jangan salah, bisa dituntut uangnya. Saya sudah melakukan begitu ketika orang menipu klien saya, ya, menipu klien saya. Setelah dia menjalin pemidanaan, saya gugat perdata, bayangkan aja, saya gugat perdata loh. Gugatan saya diterima, asetnya disita, sampai tambang biji besi di Kalimantan punya ini saya dulu yang menipu klien saya, disita semua. Padahal dia udah kena pidana dia 3 tahun. Gitu loh, penipuan sampai gimana sih Pak? Ada hal yang lebih wow lagi yang akan disingkapkan. Maksudnya gimana Bu Helda? Bapak ini siapa? Saya pengacara, saya dosen. Saya dosen pasca sarjana di salah satu universitas ternama di Indonesia. RG suap Nikita, gimana hukumnya yang suap? Ya, yang nyuap juga ini kena pidana. Ya, saya pernah dengar edukasi seorang PH Pak, katanya sebelum klien membuat LP, PH menyalakan damai. Betul.